Hai guys, selamat datang kembali di Review. Nonton reviewnya sebelum nonton filmnya. Film kali ini berkisahkan tentang bencana tsunami yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2004 di daerah Aceh dan sekitarnya. Tidak hanya di Indonesia, malapetaka tersebut juga terjadi di Thailand. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya amukan tsunami pada saat itu yang menimpa banyak negara. Film ini diangkat dari kisah nyata dari keluarga Kwek yang berasal dari Spanyol namun tinggal dan bekerja di Jepang. Ketika itu mereka sedang berlibur untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru di Thailand. Dan di sanalah mereka ditimpa musibah besar bencana tsunami yang begitu dahsyat. Henry Bennett beserta istrinya Maria dan anak-anaknya Lucas, Thomas, dan Simon sedang berwisata ke Thailand untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Mereka menginap di salah satu hotel terbaik di daerah Khao Lak, Thailand yang merupakan penginapan di pinggir pantai dengan view lautan lepas. Pemandangannya begitu indah dengan suasana yang tropis termasuk kehidupan bawah lautnya yang mempesona. Hari Natal dirayakan dengan indah oleh keluarga Bennett. Sang ayah membagi-bagikan hadiah kepada anak-anaknya, bercengkrama dan bermain dengan riang gembira. Namun kebahagiaan itu berubah 180 derajat menjadi penderitaan keesokan harinya. Pada saat mereka sedang santai di sekitar kolam renang, tiba-tiba malapetaka itu datang. Angin berhembus cukup kencang, burung-burung beterbangan melarikan diri, butir-butir air terasa bercampur dengan angin. Getaran-getaran bumi terasa pada dinding kaca, air laut yang menderu-deru dengan gelombang yang tinggi menghempas daratan. Pohon kelapa satu persatu tumbang digerus oleh air pasang tersebut. Penginapan itu pun dihajar oleh air laut yang membuat kaca-kacanya pecah berantakan, meja dan kursi hancur lebur dan orang-orang pada hanyut tersapu oleh air laut. Tsunami menerjang. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berlarian mencoba untuk menyelamatkan diri. Maria berjuang untuk tidak tenggelam dalam pusaran air yang tinggi. Tubuhnya mengalami banyak luka karena terbentur dengan benda-benda lainnya yang ikut hanyut terbawa air laut. Lucas, anak yang paling sulung, juga harus melawan ganasnya air. Akhirnya mereka berdua bisa selamat dengan cara menaiki kasur yang kebetulan melintas di depannya. Ternyata mereka terdampar cukup jauh dari tempat penginapan. Kerusakan terjadi di mana-mana dan tidak ada orang yang dapat membantu. Banyak korban yang tidak selamat. Maria mendengar suara rintihan dari seorang anak kecil dan ingin menolongnya. Namun Lucas menganggap tidak perlu karena keadaan diri mereka sendiri juga perlu ditolong. Perang batin antara mencari anak tersebut ataukah harus meneruskan perjalanan menjadi suatu beban psikologis untuk Maria. Namun akhirnya Maria yang mengalami luka di dada dan paha memutuskan untuk mencari asal suara itu dan berhasil menemukannya. Anak tersebut bernama Daniel. Kini tidak lagi berdua, mereka bertiga berjalan untuk mendapatkan pertolongan. Haus, lelah, dan letih karena tidak ada siapa-siapa, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon yang besar. Bagi Maria yang luka-luka, hal itu tidak mudah dan butuh perjuangan untuk bisa naik ke pohon tersebut. Setelah beberapa waktu mereka beristirahat, akhirnya mereka mendengar suara sayup-sayup jejak kaki manusia. Dan mereka pun berteriak memberikan tanda meminta pertolongan. Benar saja, ada dua orang lokal penduduk desa datang dan memberikan pertolongan. Mereka pun dibawa ke desa terdekat dan setelah itu diangkut dengan mobil ke rumah sakit karena luka-luka Maria yang cukup parah. Sayangnya keberadaan Daniel terlupakan dan tertinggal di desa tersebut sehingga ia tidak ikut ke dalam mobil dan tidak ikut bersama Lucas dan Maria. Kasian banget ya, baru aja ditolong. Tiba di rumah sakit, sudah begitu banyak korban lain sampai-sampai halaman pun dijadikan tempat untuk merawat pasien dengan tenda-tenda darurat. Lucas yang selalu mendampingi ibunya berusaha membantu orang-orang untuk mencari anak atau familynya yang hilang di sekitar rumah sakit. Situasi rumah sakit yang begitu luas dan jumlah korban yang begitu banyak sehingga cukup sulit untuk Lucas mencarinya. Akhirnya Lucas berhasil mempertemukan seorang ayah dan anaknya yang menjadi korban. Di samping itu, Lucas juga melihat Daniel yang hilang sudah bertemu dengan ayahnya. Lucas merasa bahagia akan momen itu. Namun perasaan itu hanya sebentar saja karena saat kembali ke tempat ibunya, ternyata ranjangnya sudah kosong dan ibunya tidak ada.
Dokter yang mengisyaratkan bahwa ibunya sudah meninggal dan membawa Lukas pada penampungan anak-anak yang hilang atau tanpa keluarga. Sedih dan kesal dirasakan oleh Lukas karena ia tidak mendampingi sang ibu, terutama pada saat-saat akhir hayatnya. Pengurus penampungan memberikan barang-barang peninggalan almarhum seperti cincin dan jam tangan. Tetapi Lukas tidak mengenalinya. Dokter sadar bahwa ada yang salah. Ternyata catatan rekam medis ibunya tertukar dengan orang lain dan ibunya dikira bernama Muriel Barnes. Dan Muriel inilah yang sebenarnya meninggal dunia, sedangkan Maria ternyata berada di ruang bedah untuk operasi luka di dadanya. Di sisi lain, ternyata Henry juga selamat dalam kejadian tsunami tersebut, walaupun terpisah dari Maria dan Lukas serta anaknya yang lain. Thomas dan Simon juga selamat dengan cara berpegangan pada pohon. Henry kembali ke penginapan Orchid dan menemukan kedua anaknya yang sudah ditolong oleh orang lain. Henry memutuskan untuk tetap mencari Maria dan Lukas di sekitar penginapan, dan sedangkan Thomas dan Simon dititipkan ke orang lain untuk menuju ke pegunungan. Pencarian Henry dilanjutkan ke rumah sakit, dan pada saat itu ia melihat orang yang ia titipi anak-anaknya tidak melihat Thomas dan Simon bersamanya. Orang itu mengatakan bahwa anak-anak dipisahkan dengan orang dewasa oleh petugas dan tidak tahu dibawa kemana. Thomas dan Simon berada dalam truk yang berisi anak-anak korban tsunami. Nah, kira-kira gimana nih endingnya menurut kalian? Apakah Henry berhasil menemukan Thomas dan Simon? Dan bagaimana nasib Lukas dan juga ibunya di rumah sakit? Akankah mereka semua bisa kembali bersama lagi? Buat kalian yang penasaran sama endingnya, kalian bisa nonton film ini dengan judul The Impossible. Dan terima kasih sudah nonton reviewnya sebelum kalian nonton filmnya. Segini dulu video dari aku, semoga kalian selalu terhibur. See you on the next review guys, bye!